فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, karena bab ini belum ada hadisnya, hadis yang sebelumnya distorkan terlebih dahulu pendek, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, mengenai termasuk amalan kesucian dan bagian dari as-sunnah ada 5 di antaranya. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fika anakumullah. Disimak baik-baik halaman 205. 205 pembahasan yang baru seputar apa? Faedah. Faidatun asbabul ghusl. Disimak ya. Faedah itu sebab-sebab orang harus mandi. Sebab-sebab orang mandi. Apa sebabnya? Ini bukan mandi yang dikenal dengan mandi janabah, bukan ya. Tapi mandi yang harus, bagaimanapun dia harus mandi, tapi bukan mandi janabah. Fahami ya? Kalau pembahasan sebelumnya kemarin mandi apa? Janabah. Mandi janabah sebabnya karena pertama berhubungan badan, kedua karena apa kemarin? Ihtilam. Kedua karena ihtilam, karena mimpi basah. Cuman kalau mimpi basah ihtilam disyaratkan harus apa? Melihat air mani. Adapun kalau berhubungan badan tidak disyaratkan harus apa? Ada air mani. Intinya berhubungan badan langsung wajib mandi janabah. Tata caranya akan kita lewati. Tata caranya mandinya akan kita lewati. Ada yang sesuai dengan as-sunnah, ada yang apa? Ada yang ijza, sah-sah saja. Mafhum? Nah, bismillah baik-baik. Kita lihat asbabul ghusl katsiratun tafsiluha ala ma ya'ti. Perhatikan itu. Sebab-sebab orang harus mandi itu banyak. Rinciannya sebagaimana berikut ini. Disimak. Al-awwal al-Islam. Halaman 205 bagian bawah. Pertama adalah al-Islam. Orang masuk Islam wajib mandi. Mafhum? Orang kafir misalkan awalnya Nasrani atau awalnya Kristen atau awalnya Yahudi atau awalnya Hindu atau Buddha, masuk Islam mandi. Mafhum? Jadi pahami ya, itu pertama Islam. Ya dulu ala dzalik, yang menunjukkan akan hal tersebut kisah Sumamah ibn Asal atau ibn Asal radhiyallahu anhu. Sumam bin Asal ya na'am. Bin Usal Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu di dalam sahihain, yaitu kisahnya Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu di dalam sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa bawwaba alaihi al-Imam Bukhari fi sahih. Perhatikan ini, dan al-Imam Al-Bukhari memberikan bab dalam sahihnya Sahih Bukhari, babul ightisal idza aslam. Bab wajibnya mandi apabila masuk Islam. Warabtil asir aidan fil masjid, dan juga diperbolehkan apa? Mengikat tawanan di dalam masjid. Karena waktu itu sebagian tawanan walaupun orang kafir, ada di antara mereka yang apa? Diikat di masjid. Ya kan? Diikat di masjid sampai dia masuk Islam. Nah, maksudnya apa? Orang kafir itu najisnya bukan najis badannya, tapi najis apa? Maknawi. Mafhum antum? Orang kan bilang, nah sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Yang najis apanya? Badannya atau maknawinya ini? Najis maknawi. Karena kesyirikan yang ada pada dirinya, bukan badannya. Jangan sampai gagal paham ya. Antum lewat lagi jalan ke pasar, ternyata apa? Kesenggol orang kafir. Wah, najis. Yang najis bukan badannya. Najis maknawi, kesyirikan yang ada pada orang kafir tersebut. Bisa dipahami? Nah, makanya ketika ada tawanan, walaupun dia beragama selain Islam pun diikat di masjid, itu berarti kan kalau seandainya najisnya badannya, ngapain memelihara benda najisan itu? Ya kan? Nah, tapi ternyata yang najis bukan badannya tapi apa? Maknawi. Najis maknawi, kesyirikan itu ya. Nah, barakallahu fi, pahami baik-baik. Kita lihat di balik wa qissatu Islam Ummi Abi Hurairah anhu fi Muslim, dan juga kisahnya Islamnya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi
bertemu Rasulullah SAW, minta doa agar didoakan ibunya masuk Islam. Ternyata begitu pulang, Masya Allah, langsung ibunya bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat, ibunya langsung masuk Islam. Masya Allah, senangnya luar biasa ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kisahnya juga ada kaitannya dengan apa? Mandi setelah masuk Islam. Berikutnya, wa hadis Qais bin Asim radhiyallahu anhu inda Abi Dawud. Perhatikan ini. Dan hadisnya Qais bin Asim radhiyallahu anhu di dalam Sunan Abi Dawud, qala, beliau berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Perhatikan ini. Jadi Qais bin Asim radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW pengen masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan aku agar aku mandi dengan apa? Dengan air dicampur dengan sidr. Apa sidr? Apa sidr itu? Bidara, daun bidara. Paham ya? Syahidnya apa? Ketika Qais bin Asim mau masuk Islam, Rasulullah perintahkan dia mandi. Mafhum? Untuk daun bidara enggak harus. Mandi pakai air biasa pun enggak masalah. Jadi pahami? Kalau antum belum pernah lihat daun bidara, belakangnya ada. Nah, ditanam oleh Al-Akh Abu Ahmad Thahir. Asbahullah. Namanya belakang ini. Nah, masih hidup gitu ya. Dekat pohon talok itu ada pohon bidara itu. Kalau belum pernah lihat pohon bidara, ada daun-daunnya itu. Nah, antum belum pernah lihat? Apa? Yang mana coba? Belakang ini. Yang ada durinya atau yang ada buahnya? Paham ya? Kalau ada buahnya itu bukan pohon bidara, itu pohon talok. Paham ya? Nah, seperti itu. Syahidnya apa? Mandi setelah masuk Islam. Kedua, asani al-janabah, sudah kita lewati. Lima taqaddama wa ya'ti insyaallah taala. Sudah kita lewati pembahasannya dan akan datang lagi pembahasannya insyaallah taala. Yang pertama tadi masuk Islam. Yang kedua apa? Janabah. Yang ketiga, ats-tsalits al-haid wan nifas. Perempuan kalau suci dari haid, suci dari nifasnya, maka wajib mandi. Mandi suci, mandi besar. Tapi bukan mandi janabah. Mafhum? Paham ya? Ini khusus laki-laki atau perempuan? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Masya Allah. Nah, untuk mandi suci dari haid dan nifas ini khusus laki-laki atau perempuan? Perempuan aja. Paham ya? Dua-duanya kemana? Nah, barakallahu fiik. Ini khusus perempuan saja. Haid dan nifas. Perhatikan baik-baik. Haid dikenal dengan darah bulanan. Paham ya? Haid dikenal dengan apa? Darah bulanan. Makanya sering ada istilah datang bulan, itu maksudnya haid. Mafhum? Nah, normalnya dalam sebulan sepekan normalnya. Kadang yang enggak normal, nah bisa 3 hari 4 hari. Ada juga yang berbulan-bulan belum haid, tergantung apa? Nah, keadaan dan juga kondisi yang Allah Taala ciptakan untuknya. Nifas itu biasanya apa? Darah yang keluar setelah apa? Persalinan atau melahirkan. Beriringan dengan melahirkan keluar darah namanya nifas. Ini dipahami walaupun antum laki-laki harus paham ini. Karena nanti suatu ketika kalau antum masih hidup nanti novel, udah besar, berkeluarga, punya istri kan? Istri laki-laki atau perempuan? Harus tahu makanya. Paham ya? Nifas itu apa? Harus tahu. Nifas mis-misan. Wah, gagal paham nifas mis-misan itu mana? Darah nifas itu apa? Darah nifas itu mimisan itu. Gagal paham. Mimisan di mana? Paham? Darah nifas itu darah yang keluar ketika proses persalinan, melahirkan. Itu pun dengan catatan yang dilahirkan sudah berumur. Perhatikan. Sudah berumur, sudah berbentuk. Biasanya berbentuknya ketika sudah usia berapa bulan dalam kandungan? 120 hari berapa bulan berarti? 4 bulan. Kalau belum berbentuk, usia 2 bulan, 3 bulan kok keguguran, gumpalan-gumpalan darah, itu namanya darah istihadhah. Pahami? Sehingga apa, kalau darah istihadhah, ya tetap sholat, tetap apa? Puasa. Ngafhum? Tapi kalau kegugurannya ketika usia sudah 4 bulan, dikondisikan ya, 4 bulan sudah berbentuk kecil boneka itu misalkan, berbentuk manusia lah intinya. Itu diperlakukan sebagaimana mayat-mayat biasanya. Kalau memungkinkan dimandikan, dikafani. Faham? Kemudian bagaimana darahnya? Nifas. Bisa dipahami? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz dan juga yang lainnya. Mafhum?
Jadi kalau seorang ibu keguguran, dirinci dulu. Kegugurannya kapan? Di usia berapa bulan? Nah, barakallahu fiik. Kalau usia anak tersebut dalam kandungan baru usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya belum berbentuk. Nah, kalau belum berbentuk berarti apa? Darah yang keluar apa darah apa tadi? Darah istihadhah namanya. Darah istihadhah. Tetap sholat, tetap puasa. Mafhum? Tapi kalau kegugurannya setelah 4 bulan ke atas, berbentuk sudah, paham ya? Maka darah yang keluar darah nifas. Enggak boleh sholat, enggak boleh puasa sampai suci. Normalnya sucinya 40 hari. Setelah 40 hari biasanya suci. Tapi ada juga yang kurang dari itu pun sudah suci. Ada yang lebih, tergantung situasi dan kondisinya yang Allah ciptakan untuknya. Paham? Normalnya berapa hari tadi Zaki? 40 hari. Mafhum? Itu darah nifas. Jadi jangan gagal paham loh ya. Anak tanyakan ke antum misalkan, darah nifas itu apa? Darah nifas itu orang mimisan. Gagal paham, mimisan di mana? Paham ya? Nah, walaupun antum laki-laki, kita laki-laki, seperti itu perlu kita pahami biar nanti enggak bingung. Mafhum? Kalau darah haid tadi darah yang bagaimana? Farid. Darah apa namanya? Darah bulanan. Datang bulan maksudnya. Mafhum? Nah, itu pentingnya apa? Suatu ketika kalau antum sudah berkeluarga paham. Kalaupun belum berkeluarga kan punya ibu, ya kan? Mungkin punya saudarinya, paham ilmunya gitu loh. Nah, walau kita kan laki-laki, walaupun laki-laki Imam Nawawi laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi beliau bahas masalah fikih itu luar biasa Imam Nawawi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin laki-laki atau perempuan? Laki-laki, tapi kalau bahas masalah fikih wanita, masya Allah, paham beliau. Mafhum? Karena penting azam, penting, ya kan? Nah, dipahami baik-baik. Hukum seputar nifas sudah nak clearkan sekarang loh ya. 3 bulan, 4 bulan akan datang, antum masih di sini. Ketemu lagi pembahasan, nggak ada yang gagal paham. Darah nifas itu darah yang keluar kapan? Ketika proses persalinan. Proses persalinan, proses melahirkan. Itu pun apa? Dengan catatan, nah barakallahu fiik, yang dilahirkan itu sudah berbentuk. Hidup atau mati. Kalau sudah berbentuk, nifas. Mafhum? Tapi kalau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan keguguran, itu biasanya bentuknya gumpalan-gumpalan darah itu. Mafhum? Itu darah istihadhah namanya. Berarti bagaimana? Puasa dan sholat atau tidak? Kalau istihadhah? Istihadhah tetap puasa, tetap sholat. Karena darah istihadhah darah yang apa? Bisa dikatakan darah, bukan darah kotor, darah dari dalam. Mungkin barakallahu fiik, luka-luka pada dinding-dinding rahim atau yang semisalnya. Mafhum? Dipahami baik-baik. Kita lihat hadisnya, perhatikan. Jadi kalau seorang wanita kok suci dari haid, suci dari nifas, wajib mandi. Kita lihat hadisnya. Lima sayati min qaulihi alaihi wasallam, sebagaimana akan datang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Itu tadi adalah apa? Irqun apa irqun itu? Darah urat. Darah urat istihadhah. Maksudnya istihadhah darah yang keluar gara-gara apa? Luka pada dinding rahim, bukan darah kotor. Mafhum? Nah, innama dzalika irqun itu tadi hanya darah apa? Istihadhah. Paham ya? Bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah, apabila datang masa haid, fatruqis shalah, tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah habis waktunya, sudah selesai habis waktu haidnya, faghsili anki dam wasalli. Paham ya? Cucilah darahmu tersebut kemudian salatlah. Cuci dengan cara apa? Mandi maksudnya. Mafhum? Mafhum Sufyan? Penting enggak seperti ini? Penting. Walaupun kita laki-laki itu loh. Paham ya? Nah, jangan bilang wah, laki-laki bahas kayak gini kayak apa saja. Ini penting nih. Ya kan? Antum laki-laki suatu ketika kan kalau antum masih dikasih panjang umur, ya kan? Sudah dewasa, sudah tua misalkan, dikasih panjang umur, itu kan antum sekarang laki-laki nanti kan ada pendampingnya. Ya kan? Nah, kalaupun belum ada pendampingnya, kan punya ibu, punya saudari kan, paham hukumnya. Mafhum? Nah, orang lagi masak, motong-motong bumbu, motong-motong apa sayur, kena pisau tangannya, darah haid katanya. Gagal paham. Jadi pahami ya? Insyaallah ya. Naam. Darah haid dan darah nifas najis atau tidak? Najis. Darah istihadhah tidak. Beda kan? Itu ada apa beda lagi itu? Darah haid, darah nifas najis. Darah istihadhah suci. Mafhum? Terus bagaimana cara
Orang sholat ketika keluar terus darah istihadahnya, setiap kali mau sholat wudu, selesai. Paham? Ini penting ya, barakallahu fiik. Jangan sampai meremehkan ilmu seperti ini. Ar-rabi' yang keempat, ghuslul Jum'ah, mandi Jumat wajib. Ghuslul Jum'ah wajib. Nah, ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah mimpi basah, sudah dewasa. Paham ya? Yang belum dewasa bagaimana dilatih, diajarkan. Seperti antum ini belum dewasa sudah. Sudah. Nah, wajib berarti. Paham ya? Wajib mandi Jumat, dengan malas-malasan wah dingin, nah misalnya kalau masih dingin, godok banyu. Paham ya? Kalau godok banyu itu rebus air. Bahasa Jawanya godok banyu. Paham ya? Rebus air. Nah, biar terwujudkan yang namanya kewajiban tadi. Wa huwa wajibun ala qaulus sahih. Mandi Jumat itu wajib menurut pendapat yang sahih. Mafhum? Jadi kalau datang hari Jumat, antum mau Jumatan mandi dulu. Nah, ini lihat. Wa huwa wajibun alal qaulis sahih. Itu dikondisikan itu. Biar nanti antum enggak bingung kalau ada perselisihan. Nah, mandi Jumat itu wajib menurut pendapat yang sahih, alal qaulis sahih. Nah, dikondisikan ya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan al-khamis yang kelima, ghuslul ihram, mandi ketika ihram. Ihramnya apa ya ihram ini? Makanan apa ihram ini? Hizam. Ihram ini makanan apa? Bukan makanan ritual. Ihram ini bukan makanan ritual ketika antum mau umrah atau mau haji. Itu kan ihram. Termasuk rukun umrah, rukun haji apa di antaranya? Ihram. Mafhum? Rukun haji ada berapa? 4. Rukun umrah ada berapa? 3, dihafalkan. Rukun haji ada berapa? 4. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah. Rukun haji ada berapa? 4. Rukun umrah ada berapa? 3. Rukun umrah ada 3. Ihram, tawaf, sa'i. Paham? Nah, ketika antum dengar lafaz ihram, enggak asing lagi memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dia cukup memakai pakaian yang dia pakai saja. Makanya kalau orang daftar umrah itu suami istri, yang dapat pakaian ihram ya laki-lakinya. Lah kok yang istri nyari-nyari ya enggak dapat. Paling-paling pakaian syar'i dapat dia, tapi pakaian ihram itu yang 2 helai kain itu yang tanpa berjahit itu yang warna putih. Nah, itu pakaian ihram itu. Nah, sebelum memakai pakaian ihram mandi. Mafhum, pakai wangi-wangian, mandi. Nah, setelah antum pakai pakaian ihram, enggak boleh memakai pakaian berjahit. Lah bagaimana CD? Enggak usah pakai CD sudah, enggak ada lagi situ CD. Tahu CD kan? Celana dalam. Nah, enggak perlu. Kenapa? Enggak diperbolehkan memang. Kalau sudah berpakaian ihram, udah itu aja. Sabuk itu pun hanya untuk mengikat saja, bukan pakaian ihram. Pakaian ihramnya cuma 2 helai. Mafhum? Atas, bawah. Bagian sini yang nampak yang mana Abdullah? Kanan atau kiri? Yang kanan nampak. Sini kan selempangan sini jebret, selempitkan sini ya kan. Pakai setut itu setut alias sabuk, paham ya? Nah, kemudian udah. Cuman caranya antum harus paham. Kalau tidak paham caranya, itu nanti kalau antum lagi tawaf, khawatir lepas itu sarung ihramnya itu. Kalau lepasan malu-maluin. Ya kan? Karena enggak boleh menggunakan pakaian berjahit sama sekali. Lah celana dalam wala segitiga pengaman wala CD enggak boleh. Paham? Ya hanya 2 helai itu aja. Cara makainya bagian sini, ingat-ingat yang kuat yang kencang ada tambahan sabuk, aman insyaallah. Paham? Nah, pakaian berjahit tidak diperbolehkan. Itu kalau laki-laki. Ingat-ingat, laki-laki loh ya, laki-laki. Pakai peci bagaimana? Peci padamkan, enggak boleh pakai peci. Waktu itu ada yang lupa. Sudah ihram itu, udah mandi kan ihram, pakai peci dia. Pakai peci enggak boleh, Pak. Oh, dia ambil sama dia, lepas. Karena enggak boleh. Sampai selesai. Ihram, tawaf, sa'i, ini umrah ya. Langsung cukur, setelah cukur bebas. Paham? Syahidnya mana? Ihram. Nah, sebelum antum ihram, barakallahu fiik, mandi terlebih dahulu. Mafhum? Nah, pakai wangi-wangian, yang biasa pakai barakallahu fiik, apa itu namanya? Pewangi di ketiak pun pakai enggak masalah. Paham ya? Intinya ketika setelah memakai pakaian ihram enggak boleh lagi. Paham? Enggak boleh lagi. Paham ya? Itu pahami baik-baik itu. Boleh enggak bawa dompet? Dompet tas kalau itu kan bukan pakaian ihram, enggak masalah.
dompet, tas kan pakaian ihram atau bukan? Bukan kan? Ya kalau itu nggak masalah, di bawah nggak masalah. Intinya pakaian ihramnya itu harus pakaian tanpa berjahit. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan ini memakai pakaian syar'i, sudah. Cadar nggak boleh pakai cadar. Di Indonesia pakai cadar, di luar di rumah pakai cadar misalkan. Nah, ketika ihram ini buka cadarnya. Dan nanti bagaimana kalau ada orang ngintip? Orang lihat-lihat. Nah, kalau ada yang dekat suruh ginikan. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, barakallahu fi, kalau ada laki-laki ajnabi dekat mau lihat gini kan. Tutup aja. Oh ya. Nah, bukan begitu. Paham maksudnya? Ini sahih ini, kalau antum nggak percaya lihat kitab-kitab mereka bagaimana. Nggak boleh pakai cadar. Paham ya? Awalnya bercadar, buka ihram. Nah, terus bagaimana yang laki-laki ya sabar, jangan tengok-tengok. Wah, ini di Indonesia pakai cadar ini. Wah. Nanti pas ihram mana mau lihat wajahnya kayak apa. Berarti niatnya udah buruk itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biasanya kalau seperti itu bahaya niatnya. Intinya ketika ihram perempuan berpakaian syar'i tanpa cadar. Ada laki-laki ajnabi dekat, tutup. Pakainya kerudungnya tadi. Mafhum? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Yang laki-laki hanya 2 helai kain apa? Kain kain apa? 2 helai kain Dua helai kain kaf atau 2 helai kain apa tadi? Kain kafan bukan? Bukan ya. Kalau kain kafan itu orang meninggal. 2 helai kain ihram. Mafhum? Mandi dulu, ingat-ingat. Sudah pernah ihram? Nah, nanti insyaallah. Paham ya? Banyak-banyak berdoa aja. Yang namanya doa itu insyaallah tidak sia-sia. Kita lihat. Wa huwa sunnatun. Perhatikan ini sunnah, disimak itu. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikarenakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, minas sunnah an yaghtasila ar-rajul idza arada an yuhrim. Disimak itu. Termasuk bagian dari as-sunnah apabila seorang itu hendak ihram, maka dia mandi. An yaghtasila ar-rajulu, seseorang itu mandi idza arada an yuhrim, apabila dia ingin ihram. Mafhum? Nah, cuman ihramnya enggak sembarangan. Ada tempat-tempat namanya apa? Mawaqit, miqat. Paham ya? Miqatnya enggak sembarangan juga. Yang paling mudah loh ya. Kalau dari Indonesia ini lebih baiknya landingnya, paham ya? Nah, barakallahu fi Madinah. Enak. Karena di Madinah nanti kalau mau ke Mekah melewati miqat. Paham ya? Dzul Hulaifah. Ya kan? Dikenal dengan Bi'r Ali namanya sekarang. Situ baru pakai ihram. Nanti kalau ngambil jalur Mekah nanti di atas pesawat biasanya orang-orang itu. Nah, itu kadang ngepaskannya itu kalau orang enggak amanan bingung juga, atas pesawat yang mana? Tempat ihramnya yang mana? Sebagian mereka belum naik pesawat pun di Bandara Soekarno-Hatta sudah pakai ihram. Kalau lewatnya Mekah. Paham ya? Nah, sebagian repotnya di situ. Tapi kalau landing di Madinah, pesawatnya turun di Madinah, barakallahu fiik, nanti antum ketika dari Madinah mau ke Mekah itu nanti kan lewat tempat namanya miqatnya tadi ya, yang dikenal sekarang Bi'r Ali itu nanti itu. Perhatikan ya, di situ nanti pakai ihram. Mafhum? Enak situ. Yang belum pernah umrah ya nanti banyak-banyak berdoa semoga bisa umrah. Umrah itu kan harganya enggak mahal kan bagi yang punya uang kan? Ya. Paling-paling 30 juta udah cukup, 30 juta. Ya, 30 juta cukup itu. Nah, insyaallah taala. Syahidnya barakallahu fiik, mandi ketika apa? Mau ihram. Ingat-ingat rukun haji ada berapa? 4. Apa? Ihram. Wukuf. Sa'i. Tawaf. Tawaf keliling Ka'bah berapa kali? 9 atau 10? 7. Sa'i. Bolak-balik berapa kali? 8 kali atau 7 kali? 8 kali atau 10 kali? Safa Marwah. Berapa kali? 9 atau 10? 9 kebanyakan. Berapa kali Novel? 6 kurang. Berapa kali Sufyan? 10 atau 9?
Hah? 7 aja, 7. Apa ya? Nah, bukit sofa, marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 keluar antum. Keluar, nah jangan ngerespon orang-orang gitu, calo-calo, banyak calo. Ya haji, ta'al ya haji. Nah, suruh cukur itu. Antum itu bayarnya mahal itu. Calo-calo itu. Langsung keluar dari tempat cukur lah aman situ. Kalau perempuan bagaimana? Dicukur gundul atau di bagaimana perempuan? Cukup dicukur rambutnya segini. Ujungnya. Apa yang namanya ini? Satu apa namanya ini? Farik, satu apa namanya? Apa yang namanya ini? Ini namanya apa namanya ini? Antum punya ini enggak? Ini apa namanya ini? Antum tahu enggak? Enggak tahu juga. Masya Allah. Antum tahu enggak? Apa namanya ini? Jari ini loh. Ayo. Antum punya ini enggak? Apa namanya? Apa? Satu apa? 1 kilo atau 1 meter? Satu apa? Satu apa namanya nih Iqbal? 1 ruas. Ini namanya ruas jari. Ruas jari. 1 ruas. Ambil ujung rambutnya, gunting, selesai. Jangan dibawa ke tukang cukur perempuan, gagal paham. Tahalul. Bawa ke tukang cukur, malah dimarahin nanti antum itu. Perempuan cukup diambil ujung rambutnya, cukur segini 1 ruas jari ini. Udah, selesai. Laki-laki baru ima cukur dipendekkan atau gundul pelontos. Namanya seperti itu memang yang afdal pelontos dirapikan nih, tipiskan enggak masalah. Mafhum? Nah, seperti itu kesimpulannya ya. Kita baru mengambil beberapa poin seputar mandi. Yang berikutnya nanti pada pertemuan akan datang mandi mayit. Jadi kalau sudah jadi mayit wajib mandi. Kita enggak terasa yang mandikan, ya kan? Antum dan kita kan kalau meninggal di mayit kan? Kita telan mayit enggak? Iya kan? Camat kita kan, telan mati kan? Nanti kalau udah mati kita dimandikan wajib itu. Yang mandikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.